Tahukah kamu bahwasanya semua nabi dan rasul adalah muslim? Karena pada dasarnya, para nabi dan rasul berdakwah dengan prinsip dasar tauhid, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan mengingkari penyembahan selain daripada Allah. Namun, seringkali kita melihat seorang muslim yang awam tanpa disadari jatuh kepada kesyirikan, dari memberikan sesajen sampai berdoa kepada selain Allah. Mengapa demikian? Karena seorang muslim banyak yang belum mengetahui hakikat prinsip dasar Islam, yaitu tauhid. Di video kali ini, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas terkait masalah prinsip dasar Islam, yaitu tauhid. Yang pertama, bahwa agama Islam ini agama tauhid. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, semua nabi, semua rasul agamanya Islam. Dan banyak ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa semua nabi, semua rasul agamanya Islam. Dan pokok dari agama Islam inilah tauhid. Maka itu yang didakwakan oleh semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, bagaimana umat ini mentauhidkan Allah. Jadi wajib untuk kita tegakkan ini, agama Islam, agama tauhid. Kita semua sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib tahu tentang makna ini, bahwa makna la ilallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan la ilallah mempunyai dua rukun, yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahda, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini semua nabi, semua rasul dakwanya seperti itu. Dari mulai rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh mengajarkan kepada anak-anaknya dan kepada umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dua itu harus ada, yaitu yang pertama mengingkari semua yang disembah selain Allah, yang kedua menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Makanya ketika orang berdakwah, dakwah itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, itu dakwah namanya. Makanya rukun dakwah ada dua, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, bahwa dakwah itu rukunnya dua. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, antum catat, jangan bengong, catat. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami tahu utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Semua nabi, semua rasul mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, wajtanibut tagut, dan jauhkan tagut. Tagut kata Imam Malik, kullu ma'ubida min dunillah, setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Jauhkan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Apakah manusia itu menyembah batu, kubur, pohon, matahari, bulan, patung-patung dan yang lainnya, itu wajib kita ingkari. Dan seorang tidak dikatakan dia bertauhid kepada Allah kecuali dia menegakkan ibadah ini kepada Allah, dan dia wajib mengingkari kepada semua yang disembah selain Allah, wajib dia ingkari. Itu tauhid namanya. Nabi menyebutkan demikian. Ketika Nabi menyebutkan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu minillah faqad haruma damu wa maluhu wa hisabu ala Allah Ta'ala. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haram darah dan hartanya, nggak boleh diperangi orang itu. Wajib mengingkari. Jadi kita nggak boleh diam ketika banyaknya terjadi kesyirikan di muka bumi. Paling tidak, kalau kita nggak mampu, mengingkari dengan hati. Kalau kita mampu dan kita punya kekuasaan, dengan tangan.
Enggak mampu, belum mampu, ya dengan lisan sampaikan. Enggak mampu dengan hati, dan itu selama-lama iman. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, kata Nabi. Barang saya melihat kemungkaran, maka dia robah dengan tangannya. Kalau enggak sanggup, dengan lisannya. Kalau enggak sanggup, dengan hatinya. Dan itu yang paling lemah iman. Kalau orang bertanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun? Nabi melihat patung-patung yang ada di Ka'bah. Kenapa Nabi nggak menghancurkan? Kondisi Nabi waktu itu kondisi kuat atau lemah? Lemah. Bahkan ketika para sahabat disiksa karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah, belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban haji, belum ada kewajiban yang lain. Yang Nabi ajarkan satu kalimat sampai Nabi keliling di Mina. Nabi mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah karena akan jaya, akan menang kalian. Ucapkan kalimat itu. Tapi mereka enggak mau. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong, enggak mau mereka ucapkan kalimat itu. Karena mereka tahu tentang artinya, konsekuensinya, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Makanya ketika Nabi mendakwakan dakwah ini, para sahabat memahami tentang dakwah ini, mereka mengimani dan kuat iman mereka sehingga mereka disiksa, mereka siap untuk disiksa. Bahkan ada sahabat pun dibunuh, tetap dia pertahankan kalimat ini. Di antaranya Yasir, di antaranya Sumayyah, dibunuh oleh orang-orang musyrik Mekah. Nabi lihat, tapi Nabi nggak sanggup, belum ada kekuatan. Cuma Nabi yang mengatakan kepada mereka yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mereka disiksa karena mengucapkan kalimat ini, Nabi mengatakan, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji kamu lah sorga. Sorga. Karena Nabi belum ada kekuatan, tapi tetap kita harus mengajarkan ini kepada keluarga kita, kepada umat. Ajarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, menjauhkan syirik. Ketika punya kekuatan, lakukan. Seperti yang lakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Punya Nabi Ibrahim sendiri, tapi dia meskipun sendiri, Allah katakan umat. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, umat Nabi Ibrahim, Imamul Hunafa, Abul Anbiya, Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sendiri tapi dikatakan oleh umat dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nahl. Maka Ibrahim menghancurkan patung-patung itu untuk mengajak mereka berpikir. Mengajak mereka berpikir, kok patung disembah? Enggak bisa apa-apa tuh. Tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata, apalagi memberikan rezeki. Mencipta enggak bisa. Maka sampai Ibrahim mengatakan dalam surah Az-Zukhruf, kata Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ada barok, berlepas diri dari semua yang disembah oleh bapak dan kaumnya, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan. Aku berlepas diri. Ilal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Siapa yang menciptakan? Allah SWT. Fa innahu sayahdin, Allah pasti akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Antum lihat ayatnya dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Jadi Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengatakan demikian kepada bapaknya dan kaumnya. Jadi tauhid itu artinya mengikhlaskan ibadah kepada Allah
dan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini rukun daripada dakwah. Mengajak umat untuk mentaatkan Allah dan mereka menolak atau mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Kalau ini dakwakan di masyarakat ini, para dai ini mendakwakan ini, insya Allah sedikit demi sedikit akan tersingkir ini semua kesyirikan yang ada. Tapi kalau kita lihat nyatanya di Indonesia ini, kesyirikan bertambah banyak, bukan berkurang. Tambah banyak orang berbuat syirik. Karena apa? Dai-nya tidak fokus untuk mendakwakan dakwah tauhid. Ini harus diulang-ulang ribuan kali, ribuan kali dakwah ini. Antum lihat Nabi Nuh alaihi salam mendakwakan dakwah tauhid berapa tahun? Berapa tahun? 950 tahun. Siang malam mendakwakan dakwah tauhid. Dan Nabi Muhammad SAW terus mendakwakan dakwah tauhid. Siang malam. Enggak pernah berhenti. Terus menerus. Selama 23 tahun. Sampai 5 hari menjelang wafatnya, Nabi tetap mendakwakan dakwah tauhid. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya kubur-kubur nabi jadikan sebagai tempat ibadah. Kubur, kemudian setelah itu dibangun masjid. Atau ada masjid, di dalamnya kemudian dikubur yang wakafnya atau yang lainnya. Yang lama-kelamaan dia diapakan? Disembah. Jadi ini harus tegak ini dakwah ini. Kalau terus didakwakan, orang akan sadar, akan paham tentang tauhid. Saya dulu awal ngisi di masjid UGM ini, bukan di sini dulu, di Masjid Mardiyah ya. Itu ada kuburnya itu 32 tahun yang lalu saya ngisi ya. Mungkin sebagian antum belum pada lahir. Saya sudah bilang kita boleh ngadakan daurah di tempat ini, tapi nggak boleh sholat di masjid ini, nggak boleh. Itu 32 tahun yang lalu. Boleh ngadakan daurah, tapi sholat di sini nggak boleh. Karena nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya, tidak boleh. Saya bacakan hadis-hadisnya banyak, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Itu 32 tahun yang lalu. Nggak tahu masih ada atau tidak. Wallahu a'lam. Masih ada ya? Berarti belum ada perubahan, masih tetap seperti itu. Nggak boleh gitu. Mestinya kita ingatkan. Karena apa? Orang akan menyembah nantinya. Yang ada di Indonesia ini banyak nggak orang menyembah kubur? Banyak. Dalam Islam nggak boleh, ini syirik. Syirkun akbar, bukan syirik kecil. Ini harus terus kita dakwakan, kesian. Kalau mereka terus dalam kesyirikan dan mati dalam syirik, kata Allah tempatin neraka. Seluruh amalnya hapus semuanya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya hapus semuanya, kata Allah. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunan minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang merugi. Kalau orang terus berbuat syirik sampai dia meninggal dunia, kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa berbuat syirik, maka diharamkan bagi dia sorga, diharamkan sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang yang zalim gak ada penolong. Ini semua dalil ayat Al-Quran ini. Jadi kita nggak main-main. Dakwah ini tauhid, harus terus. Semua dai-dai harus mendakwakan tauhid. Dari satu kitab ke kitab lain isinya tauhid. Dari Ushul Tsalatsa, Kasyfus Syubuhat, Kitab Tauhid, Qawaidul Arba, terus Aqidah Wasithiyah dan yang lainnya. Itu harus berganti terus, berulang, dikaji sampai kita paham. Dan dakwah kepada umat ini diingatkan. Kita ini dakwah yang hak ini, dakwah tauhid. Makanya para dai ini sibuk dengan dakwah apa? Tauhid. Bukan sibuk dengan apa? Dengan politik, bukan. Bukan politik. Kita urusannya bagaimana membina umat ini, membina bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini agar menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh,
Karena bumi ini akan diwariskan oleh orang-orang saleh, kata Allah dalam Al-Quran. Itu dia penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas terkait masalah tauhid, bahwasanya rukun dakwah ada dua. Dalam surat An-Nahl ayat 36 disebutkan, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taugut. Menurut Imam Malik, bahwasanya taugut yang dimaksud adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Baik kaum muslimin, semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.